Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial bagaimana cara memasukkan peserta didik kita ke dalam Trello kita yang sudah dibuat. Dimana tujuan memasukkan para peserta didik kita ke dalam Trello kita adalah yang pertama, agar peserta didik kita bisa mendapatkan notifikasi langsung jika peserta didik telah menginstal aplikasi Trello di handphonenya. Jadi setiap kita sudah mensubmit materi atau memberikan tugas dengan deadline tanggal tertentu, nanti notifnya secara otomatis muncul kepada peserta didik yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi Trello kita. Dan yang kedua juga, peserta didik bisa mengupload file ke dalam Trello kita karena sudah kita izinkan untuk masuk ke dalam Trello kita. Jadi saya pribadi biasanya kalau mahasiswa saya sudah terbiasa dengan Trello dan memang tugasnya harus disubmit langsung di Trello, maka saya mendaftarkan mahasiswa saya sendiri untuk saya masukkan ke dalam Trello saya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menginvite dulu. Ya, nah jadi di tombol ini agak kurang terlihat ya. Ini tombolnya adalah invite sebetulnya. Nah, ini adalah invite. Klik invite-nya, nanti masukkan email siswa atau peserta didik yang ingin kita masukkan ke Trello kita. Kalau kita tidak tahu emailnya, boleh men-share atau membagikan link Trello ini, ya, di copy, kemudian di-pastekan di WhatsApp grup kelas yang terdiri dari peserta didik yang ingin kita masukkan. Nah, peserta didik bisa masuk ke Trello dengan catatan peserta didiknya sendiri sudah mendaftarkan akunnya ke Trello. Ya, jadi kalau peserta didik belum pernah mendaftarkan akun ke Trello, maka kita tidak bisa menginvite peserta didik tersebut. Jadi tetap kita instruksikan pada peserta didik kita untuk mendaftarkan dirinya dengan akun masing-masing yang masih aktif ke aplikasi Trello, baik itu di handphone atau juga di browser laptopnya masing-masing. Cara yang paling mudah memang saya men-share linknya dengan cara sekali lagi invite, ya, kemudian create link, kemudian di copy saja, dan hasil kopinya ini dipastekan di grup kelas sehingga peserta didik saya yang sudah mendaftarkan dirinya di Trello, dia akan mengklik link ini dan secara otomatis akan masuk ke dalam kelas Trello yang telah kita buat. Atau alternatif yang kedua, saya bisa meminta file ke koordinator kelas untuk mendata semua peserta didik yang ada di kelasnya lengkap dengan alamat emailnya, yang tentunya semua nama peserta didik ini sudah terdaftar di akun Trello-nya masing-masing. Misalkan saya contohkan, saya akan mendaftarkan salah satu mahasiswa dengan nama Sabrina, invite, kemudian di copy di sini, kemudian send invitation. Nah, seperti itu. Nanti otomatis muncul Sabrina Gatavani. Nah, ini kalau muncul seperti ini, artinya peserta didik yang bersangkutan sudah mendaftarkan akunnya di Trello. Ya, kita bisa klik, ada keterangannya mungkin di sini, Sabrina Gatavani dengan username-nya, dengan emailnya, dan seterusnya. Ya, kita bisa tambah lagi, misalnya sebagai contoh. Oke, saya masukkan lagi, saya invite dan send. Kita cek apakah sudah daftar di Trello. Sudah. Nah, kalau seperti ini sudah ya. Dan seterusnya. Saya masukkan mahasiswa yang terakhir. Sebagai contoh, saya berikan sampel 3 peserta didik saja yang akan saya masukkan. Nah, berarti sudah ada Kulsum, sudah ada Sabrina, dan sudah ada Samrotul. Ini ketiga mahasiswa ini sudah saya masukkan ke kelas Trello saya. Artinya ketiga peserta didik ini sudah bisa mengedit dan juga memasukkan file di kelas Trello saya masing-masing. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian statusnya tentu harus diubah, bukan lagi public. Ketika kita sudah mulai memasukkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di kelas saya ke dalam Trello, biasanya saya ubah menjadi private. Ya, saya ubah menjadi private seperti ini dengan tujuan hanya anggota di dalam board atau kelas saya yang dapat melihat dan mengedit board ini. Maka orang lain yang tidak saya masukkan ke dalam Trello tidak bisa melihat dan bahkan tidak bisa mengedit board yang ada di Trello ini. Gitu ya, saya ubah ke private.
Kemudian show menu, kita ubah settingnya lagi karena kali ini kita tidak lagi dibuat public. Masuk ke setting. Yang bisa mengomentari, kita klik dulu member, artinya semua member yang ada di sini. Dan siapa yang bisa, oke, ini tidak terlihat ya. Siapa yang bisa meremove atau menambahkan teman lain, apakah member juga diperbolehkan atau hanya saya saja sebagai admin? Kalau ini biasanya admin saja. Jadi hanya saya yang bisa memasukkan orang-orang dan juga menghapus orang-orang. Seperti itu ya, kemudian di close. Nah sekarang sekali lagi, ketiga peserta didik ini sudah bisa mengupload file apapun di setiap list dan card yang ada di board ini. Mereka sudah punya hak terbuka. Tapi dalam arti mereka tidak boleh mengacak-acak lagi susunan filenya, tidak boleh menghapus, tidak boleh mengacak susunan list dan card, tidak boleh lagi menambahkan file yang tidak penting. Intinya kita harus beri peringatan kepada peserta didik yang sudah masuk ke Trello kita, mereka hanya boleh mengupload file dan memberikan komentar saja, tidak boleh mengubah-ubah isi file. Seperti itu ya. Nah, kemudian jika ingin menghapus, misalnya saya tidak ingin Samprotul masuk ke dalam kelas saya, klik saja Samprotulnya, kemudian remove from board, dan klik lagi remove member, maka Samprotul akan hilang. Seperti itu ya. Kalau mau diundang lagi, tinggal copy paste lagi. Oh ini bukan Samprotul ya, mohon maaf. Samprotul tadi ada di ini. Masukkan saja ke sini dan send invitation. Nanti akan masuk lagi seperti itu. Ya, itu saja mungkin video kali ini. Ini adalah video tentang cara bagaimana memasukkan peserta didik kita ke Trello agar peserta didik kita punya hak yang lebih luas dalam menggunakan Trello, selain bisa memberikan komentar, mengupload file tugas, dan juga bisa mendapatkan notifikasi di handphonenya masing-masing. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.